Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya doakan teman-teman semoga senantiasa sehat dan senantiasa diberkati. Pada kali ini kita akan membahas mata kuliah Etika Bisnis pertemuan ke-11. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Pak Nuwun Priyono SE MAKAKTCA dan Bu Retno Sari SPD MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika Bisnis dan teman-teman K31 Akuntansi yang saya banggakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai etika kelestarian lingkungan. Sebelumnya kami dari kelompok 9 akan mengenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu ada Yuli Kurniasih, kemudian Sulisda Arini, lalu Rizky Fauzi. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang memicu pada perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama adalah perubahan tuntutan masyarakat kepada perusahaan. Intinya, perusahaan itu harus mampu memperbaiki posisi strateginya. Selain mengenal komunitas pembeli yang tidak begitu sensitif terhadap harga, yang penting bagi mereka adalah adanya atribut khusus dari produk yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah perubahan tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peran yang cukup penting untuk menjadikan kegiatan bisnis lebih dinamis dan humanis. Misalnya, untuk membatasi jumlah monopoli yang cenderung pada ketidakadilan. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran tindakan etis yang mengarah pada kebaikan. Munculnya istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin sengsara adalah gambaran yang tepat untuk poin ini, di mana kesejahteraan dunia atau kesejahteraan ekonomi hanya dimiliki oleh sebagian kecil warga dunia. Oleh karena itu, hal ini membuka hati nurani penduduk dunia yang makmur untuk memikirkan dan mengimplementasikan etika pada saat membuat keputusan bisnis. Kemudian yang keempat adalah globalisasi di seluruh sektor kehidupan. Dalam buku The Legs and the Olive Tree, Friedman menjelaskan bahwa fenomena globalisasi sebagai berikut. Globalisasi telah menjadi sebuah sistem internasional yang memiliki logika dan aturan tersendiri yang saat ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi situasi politik, lingkungan, geopolitik, dan perekonomian pada setiap negara yang ada di dunia ini. Secara implisit, kalimat ini menyatakan bahwa efek globalisasi terjadi pada seluruh sendi-sendi kehidupan warga negara dunia. Kemudian yang kelima adalah perubahan lanskap lingkungan alam. Contoh, penggunaan air tanah secara berlebihan untuk kepentingan bisnis akan menyebabkan intrusi air laut. Artinya, masuknya air laut ke air tawar dan mengontaminasi sumber air minum. Kemudian yang terakhir adalah kemajuan teknologi sepanjang waktu. Teknologi baru yang diadopsi oleh perusahaan akan sangat menguntungkan jika dimanfaatkan dengan baik karena mampu meningkatkan kecepatan, kualitas, dan efisiensi. Misalnya, tren perdagangan dunia saat ini telah mengarah pada ke perdagangan elektronik atau e-commerce. Selanjutnya kita membahas mengenai polusi dan kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah pencemaran air. Menurut PP nomor 20 tahun 1990 pasal 1 ayat 2 tentang pengendalian pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kita telah membuat tabel ya teman-teman mengenai sumber pencemaran air dan apa dampaknya bagi kesehatan. Yang pertama adalah sumber pencemaran biologis dalam artian bakteri dan jamur. Bisa menyebabkan mual, muntaber, pusing, dan gangguan pencernaan. Yang kedua adalah sumber pencemaran kimiawi, yaitu limbah pabrik, racun pestisida, racun herbisida, getah, dan deterjen. Dampaknya bagi kesehatan adalah munculnya penyakit ginjal, gangguan sistem syaraf pusat, kanker, hepatitis, rusaknya sel darah merah, gangguan pembuangan air seni, dan terganggunya sistem pencernaan dan metabolisme. Kemudian yang ketiga adalah sumber pencemaran fisik, yaitu asbestos, plastik, kaleng, sampah organik, besi. Dampaknya bagi kesehatan adalah bisa menyebabkan kanker, penyakit kulit, keracunan, gangguan sistem syaraf pusat, ginjal, dan sistem metabolisme.
Lalu selanjutnya ada yang namanya polusi udara dan pemanasan global. Menurut PP nomor 41 pasal 1 bab 1 ayat 1 ketentuan umum, polusi udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Polutan atau pemicu polusi udara berasal dari polutan primer, yaitu pencemar yang ditimbulkan langsung dari polusi udara, misalnya CO atau karbon monoksida, atau polusi sekunder yang terbentuk dari reaksi polutan primer di atmosfer. Dampak polusi udara adalah ISPA, termasuk asma, bronkitis, dan gangguan pernafasan lain, pemicu kanker rahim pada perempuan, atau kelahiran bayi prematur pada ibu hamil. Dampak negatif terbesar dari polusi udara adalah terjadinya hujan asam, efek rumah kaca, dan kerusakan lapisan ozon, yang merupakan penyebab terjadinya pemanasan global. Lalu ada lagi kerusakan ekosistem laut dan pantai. Kerusakan ekosistem laut dan pantai diakibatkan oleh abrasi pantai dan eksploitasi sumber daya hayati secara berlebihan. Dampak kerusakan ekosistem laut dan pantai adalah yang pertama, menyebabkan degradasi fisik dan ekosistem ringan. Kemudian, jika terjadi secara terus-menerus, dapat menyebabkan hilangnya dataran pantai beserta keindahan dan potensi ekologinya. Kelangkaan sumber daya alam. Berbagai sumber daya alam, baik yang terbarukan seperti air bersih dan hutan, maupun yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, cenderung berkurang jumlah maupun kualitasnya, bahkan dapat hilang dari muka bumi. Selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan atau lahan dipicu oleh pengabaian pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan. Asap yang muncul akibat kebakaran hutan atau lahan ini menimbulkan pencemaran udara. Akibat lain yang ditimbulkan adalah hilangnya tempat tinggal hewan-hewan liar, burung-burung mamalia, dan reptil, dan menyebabkan hewan-hewan tersebut mati secara mengenaskan atau dibunuh oleh manusia akibat memasuki kawasan pemukiman manusia. Pembangunan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan fisik yang seimbang dengan upaya menjaga lingkungan yang diperuntukkan bagi generasi mendatang. Dari konsep tersebut, terdapat dua nilai utama, yaitu A. Perlindungan terhadap lingkungan bisa terwujud apabila masyarakat mencapai kesejahteraan ekonomi terlebih dahulu. B. Pembangunan ekonomi tidak hanya ditekankan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, namun juga harus mampu menyediakan sumber penghidupan bagi generasi mendatang. Praktik bisnis hijau. Praktik bisnis hijau menunjukkan adanya tingkat kesadaran sosial manusia dalam menjaga, melestarikan, serta melindungi sumber daya alam demi kemaslahatan peradaban manusia itu sendiri. Praktik bisnis hijau ini memiliki visi jangka panjang, sehingga perlu disusun rencana strategisnya agar dapat mencapai tujuan di masa mendatang, termasuk pemanfaatan sumber daya terbarukan lebih banyak dalam kehidupan manusia. Saat ini, bisnis berwawasan lingkungan telah tumbuh menjadi bisnis besar. Pembangunan gedung-gedung baru di beberapa kawasan strategis mulai memasukkan pertimbangan ramah lingkungan atau green building sehingga mampu menghemat energi. Karakteristik gedung yang ramah lingkungan. Yang pertama yaitu berventilasi banyak sehingga konsumsi AC dapat ditekan atau ditiadakan. Yang kedua adalah menggunakan bahan baku legal. Yang ketiga, mendaur ulang air limbah kamar mandi untuk menyirami tanaman. Yang keempat, menggunakan cat yang berbahan dasar air. Yang kelima, menggunakan banyak material kaca untuk meminimalkan penggunaan lampu. Dan yang keenam yaitu membangun dinding yang dilengkapi dengan insulasi untuk mengurangi panas matahari. Pemanfaatan energi terbarukan.
Energi terbarukan merupakan energi yang diperoleh dari proses pembaruan sumber-sumber energi yang tidak pernah habis, seperti sinar matahari, angin, panas bumi, air sungai atau air terjun, air laut, dan tanaman atau kotoran hewan. Contoh pemanfaatan energi terbarukan. Yang pertama adalah sinar matahari diubah melalui solar cell atau fotovoltaik digunakan untuk mengaliri listrik di daerah-daerah yang belum atau sulit dijangkau jaringan listrik PLN. Yang kedua adalah angin dapat diubah menjadi listrik untuk keperluan sehari-hari. Yang ketiga, ketersediaan hewan ternak dalam jumlah besar. Kotorannya dapat dimanfaatkan untuk pupuk atau dibuat biomasa yang berguna untuk memasak. Dan panas bumi atau geotermal dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, namun pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat dijangkau di sekitar lempeng tektonik. Dan yang terakhir adalah air yang mengalir dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik karena mampu menghasilkan gaya dorong yang bisa menggerakkan turbin dari pembangkit listrik tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.